Sorry Ger, berarti setiap minggu itu wajib Apa tuh? gereja? Hukumnya ya? Nggak wajib? Nggak ada hukum wajib sih mas. Oh nggak ada hukum wajib? Gereja itu lebih ke Kebutuhan? ya Oke. kitanya merasa Harus. bukan karena diharuskan. Ya. Tapi kitanya yang butuh ke gereja. Oh, kaunya aku sorry. Ya. Berarti misalnya ada kendala gitu, kau lagi ngapain atau Nggak memang ada masalah. ada sakit, santai, nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti. Oke. Nggak ada hukum kayak apa yang akan begini kalau misalnya tidak ke gereja gitu nggak ada. Nggak ada hukum seperti itu. Iya. Tapi lebih berdasarkan ke kebutuhan dan kerinduan kita untuk datang. Boleh tahu nggak ya, di gereja itu ngapain aja? Schedule-nya. Kalau Jumatan nih kan khotbah, sholat itu Jumatan. Kalau gereja tuh ngapain? Tiap gereja sih beda-beda. Gerejamu deh. Tapi yang pada umumnya, Oh, pada umumnya. yang pada umumnya nih ya, itu yang pasti yang pertama ada, jadi di gereja itu tuh ada namanya kayak istilahnya majelis mas. Bukan, kalau pemimpinnya kan pendeta yang membaca khotbah. Ada khotbah berarti? Ada. Oke. Papa Gula baru saja memberikan 1 juta Siap, rupiah. Papa Gula. Pesan, Papa Gula. "Limpah dan kuduskanlah Betul. hari Sabat." Jadi Sabat itu minggu maksudnya? Sorry, kita anggap hari Minggu Oke, siap. gitu. Di hari ke-7 gitu ibaratnya. Terus Setelah khotbah tadi. jadi nggak langsung khotbah mas. Umumnya itu biasanya akan dimulai dengan puji-pujian, Apain tuh puji-pujian? nyanyi lagu, Oh, nyanyi lagu. Oke, itu awal. awalnya biasanya begitu. Ya bisa awal datang. Yang kemarin digitarin bareng kayak gitu-gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi Oke. bisa ada musisinya, ada yang main gitar. Oh, tahu kalau itu. Soalnya ada temanku soundman di gereja. Jadi aku Iya. tahu kalau ada musiknya. Oh, itu di awal malah. Itu di awal biasanya. Oh, aku pikir di ending itu. Di, Ya, terus. di akhir juga. Oh, di akhir juga. Jadi di gereja itu pasti sering nyanyi Oke. gitu. Tapi lagunya lagu rohani semua. Lagu rohani. Oke, nggak ada lagu, nggak ada lagu pop, nggak ada Nggak lagu. ada. Oh, oke. Lagu rohani semua. Gitu. Oke. Tuh ada box diputer Nah, gitu. kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Kayak kiris. Ya. Sama juga oke. Kan udah Itu metode ya. Ya, metode lah. Kayak gitu. Oke. Jadi ya udah kayak gitu. Lagu-lagu pujian, ada persembahan, Khotbah. terus ada khotbah. Khotbahnya berapa lama biasanya? Tergantung beda-beda. Rata-rata. Setengah jam. Oke. Terus habis gitu Atau pujian setengah lagi. jam lah ya. Pujian lagi terus selesai. Kalau di gereja aku itu durasi dari awal sampai akhir biasanya itu kira-kira 1 jam 15 menit. Oke. Jadi itu bisa kayak masuk puji-pujian ada 4 lagu. Nah terus bisa tuh ada juga bisa di awal-awal tuh suka ada ini kayak apa? Ada yang baca warta lah ibaratnya. Baca warta tuh ibaratnya apa ya? Kayak dia menjelaskan ada kegiatan-kegiatan apa aja nih Oh ya ya minggu ya. depan misalnya. Kayak misalnya kita Pengumuman lah ya. pengumuman lah, betul, pengumuman lah. Misalnya kayak minggu depan, misalnya ntar bulan depan tanggal segini ada acara Paskah tanggal segini, ada acara Natal tanggal segini misalnya. Iya. Atau misalnya gerejanya punya ini apa lagi melakukan misi misalnya, misi kayak misalnya kita pergi ke kalau di gereja aku nih ya, tanggal segini-segini kita ada kunjungan ke lapas kayak gitu. Oh, itu beda acara sama Oh, beda. apa tadi hari apa? Minggu. Hari Sabat itu beda ya. Beda. Oke. Itu bagian dari kita
melayani orang lain gitu. Kita datang ke lapas untuk melayani orang-orang di lapas. Pakai uang persembahan tadi. Ya itu uang persembahan itu kan dikelola sama gereja. Hah. Gitu untuk kebutuhan gereja. Oh. Gitu. Ya. Misalnya kayak kita ada pergi ke lapas, terus ada pergi kayak ke bantu bangun rumah gitu misalnya. Kadang pergi ke daerah yang terbelakang kayak daerah timur di mana, di desa mana. Oke. Itu dilapornya di warta itu. ya dilaporin nih, kasih tahu nih. Oh, berarti pengumuman nih, kita ada kegiatan ini nih. pengelolaan keuangannya transparan berarti ya. Transparan. Ini uang yang kemarin ini dapat segini dipakai buat gini. Nah, itu tidak kalau di beberapa gereja transparan semua ke full seluruh jemaat. Tapi di beberapa gereja mereka gini. Jadi sekarang itu sebenarnya aduh jangan deh, takut salah ngomong. Jadi gini. Oke. Jadi ada namanya istilah majelis, Mas. Kayak kongresnya lah. Paham. Kayak DPR-nya lah. Setiap gereja beda-beda. Iya, Oke. gitu. Jadi keuangan itu harus terbuka oleh para council-nya, DPR-nya ini. Oh, DPR-nya. Oh, cuma majelisnya aja. Ini, ibaratnya nih. Jadi setiap uang yang ingin dikeluarkan, kebutuhan atau apa, semua itu bukan ditentukan oleh si pendeta gitu, enggak. Gitu. Tapi dari majelis itu. Ada istilah musyawarah lah ya, gitulah, rapatnya lah gitu. Jadi kayak nah, orang-orang yang ada duduk di majelis itu orang-orang yang dipilih oleh jemaat biasanya. Kalau di gerejaku gitu. Kayak voting. Iya. Oh, oke. Berapa orang tuh yang dipilih? Oh banyak, bisa belasan, Mas. Oke. Bisa belasan sampai puluhan, sampai 20 orang gitu. Untuk menjadi 15 orang sampai 20 orang gitu. Tergantung gedenya gereja berarti. Betul. Jadi dan mereka 20 orang ini juga bukan orang yang ada di dalam apa ya, bukan ibaratnya bukan orang yang kerja di gereja, bukan. Mereka nggak kerja. Mereka cuma mewakilkan suara dari mereka nggak kerja. Mereka nggak kerja gitu. Mereka tidak digaji oleh gereja. Gitu. Ada orang-orang yang digaji oleh gereja, pasti. Ada bendahara, cleaning service, lah, soundman, ya semua gitu. Bahkan kayak soundman gitu aja nggak semua digaji, Mas. Ada yang memang kerelaan. Aku di gereja itu ngurusin ini, Mas, lampu di stage, lampu di panggung. Kau nggak digaji? Enggak. Kerelaan. Iya. Berarti aku mendaftarkan diri untuk pemain musik pun juga. Iya. Oh, oke. Itu nggak digaji, Mas, semua. Kan banyak nih pemain musik yang artis-artis Indonesia yang bilang aku awalnya dari gereja, itu banyak. Nggak digaji, Mas, nggak dibayar. Itu mereka emang ingin. Berarti secara quality bisa bad, bisa bagus banget, bisa bagus atau standar gitu. Karena kan mereka atau ada kurasinya nih. Gini sih, Mas. Pada awalnya sebenarnya konsepnya itu kita berusaha buat ngasih yang terbaik. Ini kan bukan konser. Oke, bukan konser, tapi konser. Pujian. Betul. Kita ya udah gini, sadar diri aja. Kayak aku nih mau nyanyi, suara jelek misalnya, ya jangan daftar untuk melayani di atas panggung gitu ibaratnya. Kalau misalnya memang merasa punya talenta atau pemberian anugerah, diberikan suara yang bagus, ya kalau pengen melayani di panggung silahkan. Tapi kan pasti ada aja orang yang pede atau narsis. Ada gitu. biasanya ada seleksinya, Mas. Oh, ada seleksinya. Nggak langsung kayak mau bisa gitu. Oh, nggak kayak oke. Gitu. Ya maksudnya kan tetap nggak ngasal lah kayak gitu. Nah kalau aku nih, aku di production, Mas. Aku di belakang panggung orangnya. Ngurusin lampu, live streamnya gereja. Oke. Kan gereja itu kan juga di live streaming. Oh, juga live stream, tapi nggak semua gereja ya? Nggak semua. Jadi itu aku ngerti tuh ngurusin live stream misalnya. Terus misalnya nih, kalau misalnya nyanyi puji-pujian, nyanyi lagu nih di depan, kan nggak semua jemaat hafal lirik lagu. Oh, ada ininya, ada di videonya. Ya, ibaratnya kayak
bahasa gampangnya ininya lah, ibaratnya PowerPoint-nya gitulah gitu. Tapi yang dibikin kayak terlirik gitu misalnya. Iya. Kalimat. Tiap gereja beda-beda sih mas. Tiap liriknya beda-beda. Gini, tiap gereja. Oh. Jadi kan gereja itu kan banyak alirannya juga. Beda-beda. Oh, tahu aku. Jenis-jenis pujiannya juga, jenis-jenis lagu yang ini juga beda. Kalian kemarin bisa nyambung tuh satu lagu. Itu berarti kalian satu aliran. Enggak juga. Itu berarti lagu wajibnya gitu. Enggak, bukan lagu wajib. Kok bisa nyambung tapi? Lagu yang udah dari lama aja, udah terkenal dari dulu aja gitu. Udah lama gitu tahu. Kira-kira gitu. Iya. Terus kayak misalnya gereja kan banyak gereja besar, gereja kecil, atau misalnya kayak gereja-gereja di daerah-daerah kemana gitu ya. Nah, kayak gereja aku nih, kita ini mas ngelakuin semacam kayak berbagi ilmu mas, tentang musik, tentang production kita gimana ke gereja yang kecil. Bukan ngajarin bahasanya mungkin ya. Bagi ilmu. Oke, bagi ilmu. Bagi ilmu gitu loh. Itu di hari apa tuh biasanya? Oh nggak tentu, beda-beda. Kalau kayak kemarin kita ke Manado. Gereja gue ada pergi ke Manado. Kayak bikin acara tentang istilahnya puji-pujian ya mas ya. Ambil puji-pujian kan, nyanyi gitu kan. Iya, istilahnya puji-pujian kan. Kita datang ke sana, yang pertama kita sharing ke mereka tentang tim band kita, puji-pujian kita tuh gimana caranya, produksinya maksudnya. Iya, musiknya, aransemennya, latihannya, semuanya gitu gimana. Ya. Kayak kita harus seperti gimana gitu loh. Di hari besoknya, hari keduanya, kita bikin acara puji-pujian. Bener-bener satu hari itu beneran cuma nyanyi lagu doang mas. Kayak konser aja istilahnya gitu. Ada satu waktu kayak gitu? Bisa. Gak ada khotbah? Gak ada. Bener datang hanya untuk puji-pujian? Iya, nyanyi doang. Bisa nyanyi 8 lagu gitu satu hari kayak gitu. Itu ada acaranya kayak gitu biasanya. Jadi kayak kalau di gereja tuh aktif, mungkin banyak orang nggak tahu gitu ya, aktivitas itu tuh bukan cuman kayak sekedar datang ke gereja, ibadah, mendengar khotbah, pulang. Banyak orang yang menganggap seperti itu, nggak salah. Tapi di gereja tuh juga banyak loh aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tiap gereja punya pasti ini sendiri-sendiri, agenda sendiri-sendiri, pasti punya, yang ditentukan oleh majelis dan pendeta itu tadi. Biasanya yang pasti ada nih, itu grup kecil. Jadi gini, kalau di gereja aku nih setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga, itu ada namanya small group mas, small group. Kita ngumpul di gereja hari Rabu, itu untuk pendalaman Alkitab, sharing, ngobrol tentang ya cerita aja gitu. Ada yang kita bahas. Berarti nggak ada pendeta ini, cuma antar. Oh ada. Oh tetap tapi ada pendetanya datang doang. Bukan khotbah. Saya datang nih, kalau di gereja kok datang misalnya 40 orang. Ya udah, 40 orang itu ntar kita bagi kelompok. Grup kecil. Sekelompok misalnya cuma kayak berlima atau berenam. Random tuh atau milih sendiri? Kalau tergantung, tiap gereja beda-beda. Pokoknya intinya ada grup kecil seperti itu, kayak gitu. Jadi ya udah, kita nih jadi kayak temen mas, komunitas. Paham. Kita belajar bareng. Karena itu ada namanya teman gereja ya. Betul. Pantesan. Makanya kenapa benar ada istilah kayak teman gereja nih. Iya. Karena di gereja itu banyak aktivitasnya. Nggak cuma datang aja. Enggak. Terus ibadah di tempat yang sama, tapi ada komunikasinya juga. Ada aktivitasnya mas. Kalau kayak di gereja aku nih banyak acaranya mas. Ada retret gereja. Ada acara 17 Agustus. Berarti nggak asing ya satu sama lain ya? Nggak asing. Ada acara 17 Agustus. Terus ada acara apa lagi nih misalnya? Acara baptisan misalnya. Kadang barbecue lah, ngumpul-ngumpul makan.
Loh, terus gimana kalau misalnya kau keluar kota nih, pingin apa tadi hari Sabat ke gereja yang asing buat kau? Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau aku lebih milih untuk ya udah aku denger gereja aku aja di lewat online. Oh, lewat gitu aja. Oke, paham. Kayak gitu. Tapi boleh, misalnya asing nih kau, misalnya kau apa-apa. kan dari Jakarta ke Surabaya Itu gitu. nggak masalah. Datang ke gereja yang di Surabaya boleh. Gereja itu terbuka buat umum, Mas. Siapa aja boleh datang. Oh, bukan tadi karena udah akrab. Oh, kau bukan orang sini enggak. Oh, bebas, tetap bebas ya. Setiap minggu pasti kita menyapa siapapun ya orang yang baru pertama kali datang ke gereja sini. Jadi kita pas datang nih, pasti majelis akan nanya nih yang ngomong Mbak, yang baca pengumuman nih. Apakah ada yang baru pertama kali datang di sini? Ada gitu. Akan disambut, Mas. Ya. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu tentang gereja ini, bisa tanya ke teman-teman yang di depan, gitu-gitu. Atau di sekitarnya, Ya, kiri kanannya. Enggak, karena dari gereja ada ya, kalau di gereja aku ada namanya korektors, Mas. Korektors tuh kayak dia ya menyambut jemaat yang datang. Kalau ada yang mau nanya-nanya, nanya sama dia, karena kan dia pakai nemtek gitu apa kayak gitu. Aku kalau googling kan bentuk kursi itu beda-beda. Maksudnya aku sempat googling tuh bentuk kursi gereja atau bentuk gereja itu dalamnya kayak gimana? Beda-beda. Karena aku nggak pernah masuk. Bentuk kursinya tuh kayak gimana sih? Ya, kursi biasa aja. Nggak, maksudnya sofa kah atau enggak. kursi kayak kursi nikahan atau kalau di aku sih kursi ini, ya kayak kursi-kursi gini lah. oh kursi persatuan gitu? Persatuan gitu ya. Dijajarin. Kalau di aku gitu. Terus ke belakang juga. Ya. Kayak aula aja gitu udah. Ada perbedaan, bahasanya perbedaan apa ya? Tingkat ekonomi nggak? Tingkat sosial? Yang di depan orang kaya. Enggak, Mas. Jadi yang kaya datang terakhir ada duduk belakang gitu. Duduk ke depan belakang itu gak ada masalah, Mas. Nggak ada hubungan. Mau istilah finansial yang tinggi, finansial yang rendah, itu nggak dilihat, Mas. Kita nggak ngeliat itu di situ. Kayak gitu. Nggak ada istilah orang yang lebih dihormatin di sana gitu, nggak ada. Semua sama. Kecuali pendeta ya, jelas Kecuali ya. pendeta, ya kan yang mimpin khotbahnya itu beda gitu loh. Tuh. Berarti duduk bukan apa ya? Nggak, Sesuai kedatangan gitu. Enggak. Ya kalau kosong duduk aja. Mau datang belakangan duduk di depan ya nggak boleh, silakan. Nggak ada masalah. Senyamannya aja ya. Senyamannya aja. Pilih duduk yang kursi mana aja boleh. Kecuali pendetanya ngomong yang belakang duduk depan biar depannya keisi. Ya biasanya gitu. Biasanya yang pimpin pujian sebelum nyanyi kan kita nyanyi berdiri nih. Yuk isi dulu depan biar yang di belakang nih buat teman-teman yang datangnya telat. Biar teman-teman yang datangnya belakangan duduknya di belakang kayak gitu. Paham. Aduh, mandi dulu Gary. Ya aku juga mandi, Mas. Pengakuan dosa udah berapa kali ya? Setiap minggu, Bang. Keren penyampaiannya, Gar. Ya, sama. Di Jakarta gereja di mana, Ger? Namanya International English Service, IES, di Sudirman, Batavia Tower, the Tower One, TCC, di City Center, seberang Sudirman City Walk. Ya, internasional, pakai bahasa Inggris. AIS ada berapa di Jabodetabek? Banyak. AIS itu sama aja kayak GSJA. Di bawah sinode GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Ju, isi dulu, Ju. Mau mandi gua. Kalau kebaktian umum pagi jam berapa ya?
9 ya. Ada yang jam 7, ada yang jam 9. Jam setengah 10. Atau setengah 8 atau setengah 10 gitu kalau nggak salah. Nah, kalau gue yang jam 4 sore. Namanya encounter itu untuk young adults. Dia katanya gereja nggak boleh pindah-pindah, boleh, bukan, nggak ada larangan untuk nggak boleh pindah gereja ini itu nggak. Tapi kita lebih nyaman kalau misalnya kita datang ke gereja yang sama setiap minggunya. Kayak gue, walaupun gue sekarang tinggal jauh gini pun gue tetap datang ke sana. Persembahan itu wajib ngasih gak, Ger? Enggak. Persembahan itu tidak pernah diwajibkan dan tidak diharuskan. Semua seikhlasnya. Yuk. Lagu rohani ada banyak. Nggak yang Inggris, nggak yang... musiknya apa aja, Ger? Ada gitar elektrik, gitar akustik, drum, bass, keyboard. Udah. Cara login ke religionmu gimana, Ger? Datang aja. Tidak ada pengucapan khusus untuk jadi orang Kristen sekarang gitu, enggak. Atau ada ritual khusus, enggak. Pengakuan dosa, berdoa, mengaku dosa. Di IS pujian Inggris semua ya, yes. Khotbahnya pun pakai bahasa Inggris. Kalau kalian penasaran, coba aja buka di YouTube. IES Encounter jam 4 live stream segitu.